Oke, jadi ini untuk pengerjaannya udah selesai ya. Kita di sini ngebangun sebuah website CMS. Untuk stacknya kita gunain PHP native, jadi kita ngebangun sebuah website content management system di mana kita bisa memanage data-data dari website itu. Untuk konsepnya itu kayak web blogging ya, jadi kita dia juga sebagai landing page di mana kayak company profile atau organisasi profile gitu. Dimana ya kita bisa lihat aja sih, kita bisa langsung aja, kita bisa lihat di beranda. Oh ya, untuk panduan kita ini ya, web ini, jadi untuk halaman beranda itu dia nantinya bakal nampilin kayak apa ya, blogging atau postingan gitu kan. Oke, gini untuk postingan. Lalu ada menu lain ya, ada menu identitas HTML atau bisa kita sebut tentang ataupun sejarah ya kayak itu. Kemudian ada badan atau pengurus. Nah ini kayak struktur organisasi. Kemudian ada event di sini, dan juga ada galeri ya. Jadi nantinya bakalan post foto. Cuma di sini kita bisa lihat untuk galerinya itu kayak nggak ada keterangan ya. Jadi misal foto ini foto tentang apa atau gitu, ini nggak ada keterangan di sini. Dan juga ada kalender akademik, dan nantinya itu ada mekanisme login ya. Jadi request kemarin itu kalau si user ini login, dia bakal ngebuka suatu menu yang memang didesain khusus untuk menjadi atau untuk si user atau pengguna yang login gitu ya. Oke, kayak gitu ya. Jadi kita bisa lihat lagi di sini. Jadi untuk tampilan website yang saya bikin itu seperti ini. Kita bisa lihat di halaman berandanya itu kita dikasih beranda, kemudian ada selamat datang di website HMTAUNPYK, kemudian di sini ada background ya. Lalu ada di sini ada title, kemudian di sini ada kayak navigation gitu. Di sini itu beranda itu dia bakal nampilin postingan ya. Jadi gini. Dan ya, seperti semua data di sini itu bisa di customize di admin. Jadi misal kayak data title web ini kita bisa ubah di admin. Untuk label ini kan kayak label di halaman beranda itu halaman home itu nanti kita bisa ubah. Jadi kan kalau misalnya nggak mau tulisan beranda di sini bisa diubah di admin. Kemudian untuk greetingnya ini kayak label atau ya greeting ya, selamat datang di website atau untuk website HMTAUNPYK di halaman beranda ini nantinya bisa di setting di admin, di customize di admin. Sesuaikan aja keinginan. Di bagian background juga, jadi setiap page itu punya backgroundnya sendiri, juga punya kayak label dan greetingnya sendiri. Struktur, event, galeri, kalender akademik, kontak us ya. Jadi ini kita bikin juga menu kontak us, dimana untuk kontak us ini nantinya dia bakalan si pengunjung itu bisa mengontak admin, dan pesannya ini bakalan muncul di halaman admin. Kemudian ada forum ya, forum ini kayak beranda juga nih, kayak blogging, cuma forum ini hanya bisa diakses sama si pengguna ini ya, pengguna login. Kemudian ada halaman profil di sini. Halaman profil ini kayak halaman untuk si pengguna ini mengatur atau meng-customize data profil. Kemudian ada fitur logout, jadi si pengguna bisa logout. Oke, mungkin saya bakal coba untuk demoin mulai dari login ya. Jadi kita bakal login. Sini kita bakal login. Seperti yang lihat ketika kita logout, dan menu-menu seperti menu profile dan menu forum itu bakalan hilang. Jadi kalau kita login ya, kita nggak login, jadi nggak ada menu tadi. Jadi menu forum dan menu profile itu hanya untuk pengguna yang login. Saya bakal coba login ya, login gunain akun saya nih. Oke, nah di sini kita udah berhasil login. Di sini kita bisa lihat untuk menu forum itu udah tampil, menu profile juga udah tampil. Mungkin saya bakal coba untuk ini ya, untuk coba lihat fitur blogging. Jadi ini ada fitur posting ya. Kita bisa lihat di sini ada thumbnail, juga ada title dari postingan, lalu ada kayak preview singkat ya dari konten, lalu ada tanggal kapan postingan ini di-upload.
Berbeda dengan website HMTA UNPYK yang ini, karena kalau di website ini dia nggak ada akses untuk ngebaca ya, jadi dia kayak review singkat aja nih. Untuk ininya dia nggak bisa dibaca lagi ya, jadi kita nggak bisa baca, atau mungkin saya nggak tahu tempatnya ini juga nih nggak ada pilihan lagi ya. Jadi ini kalau dari sisi blogging ini kurang kurang tepat ya. Kenapa? Karena emang datanya itu yang ditampilin hanya sedikit. Jadi mungkin bukan konsepnya bukan blogging yang kayak informasi singkat gitu. Tapi menurut saya lebih bagus kalau kita bikin blogging system di mana kita bisa ngebikin kayak berita, pemberitahuan dan lain-lain, itu bisa lebih efektif ya. Karena data yang kita bisa tulis itu lebih banyak dan juga nantinya informasinya itu juga pasti lebih bagus ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini dia ada postingan khusus yang dimana dia ada linknya ya. Jadi dia bakal menuju ke link itu. Oke, di tempat kita juga bisa, cuma kayak saya rasa tempat kita juga lebih efektif. Kenapa? Karena emang data yang kita tampil itu lebih lebih ini ya, lebih lebih apa tuh lebih relevan. Nah, kita bisa lihat aja. Jadi kita bisa klik di sini, si pengunjung bisa klik di halaman atau di bagian blogging, jadi dia bisa baca, boom. Nah, jadi bakalan muncul halaman detail ya. Jadi ini kita tampilin preview atau title dari web, lalu di sini ada tanggal kapan ini diupload, di backgroundnya itu ada preview dari postingan itu. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah konten dari postingan yang baru aja saya update gini. Jadi ini kayak udah blogging ya, kita bisa lihat ini udah blogging. Dan kalau ini misal nih jelasin kayak data ini ya, ini kan kayak dinamika ini, misal dia bisa bikin kayak simple postingan untuk ngejelasin datanya gitu. Jadi informasi yang disampaikan itu jadi lebih bisa efektif gitu. Juga kita bisa tampilin link nanti di sini. Kita misal kayak link apa tuh, link modul dan lain-lain, itu bisa ditampilin di sini. Dan juga link foto, kita tampilin foto. Kita juga bisa tampilin video di sini. Jadi nantinya dia bakalan kurang lebih kayak memang kayak full CMS gitu. Oke, itu untuk blogging ya. Kemudian ada di halaman tentang. Di halaman tentang ini juga sama kayak blogging tadi, cuma ini memang dia lebih spesifik ke tentang website ini. Kayak tentang, nah nanti kita bisa edit di admin. Lagi-lagi datanya bisa diedit di admin, kayak labelnya ini kita bisa edit. Kalau nggak pengen hanya tentang ya, misal nanti bisa diedit ke tentang HMTA UNPYK, nanti bisa diupdate. Yang di bawah ini kan ini dia sejarah, nanti kalau nggak pengen sejarah HMTA UNPYK, nanti bisa dibikin aja sejarah dan bla 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 gitu kan. Kemudian untuk backgroundnya ini kan nanti bisa diedit ya admin, yang lebih relevan dengan page-nya itu, misal kayak apalah gitu. Kemudian datanya ini juga nantinya bisa di customize, dan untuk tipenya itu dia udah kayak blogging gitu. Jadi untuk formatnya itu udah ada kayak ini kan, di format ini, kemudian ada format header gitu, lalu bisa nambahin foto. Di sini kita bisa lihat untuk penambahan fotonya dia kurang pas ya di sini. Nah, data ini bisa kita edit di admin. Foto ini kita bisa sesuaiin kayak size-nya itu nanti bisa disesuaikan di admin. Jadi perlu saya tegaskan, ini webnya udah full customized di admin ya. Kemudian di halaman struktur. Nah, struktur ini sama kayak di tentang, dia kayak blogging juga, cuma dia lebih spesifik. Untuk data ini, data header ini dia juga bisa di customize, baik label dan greetingnya, lalu ada backgroundnya, itu bisa di customize. Datanya ini bisa di customize. Nah, data ini kalau diperhatikan ini persis ya dengan ini. Nah, persis dengan yang di badan kepengurusan. Gimana cara saya nge-get ini? Saya copy semuanya ini. Jadi saya copy dari sini ke sini. Dia bakalan jadi gini. Jadi website kita udah bisa otomatis nge-wrapping HTML gitu ya. Formatnya ini kurang lebih sama ya. Jadi gitu. Itu untuk ke struktur ya, kepengurusan. Kemudian ada di event. Nah, di event ini kita juga bikin tipenya sama kayak gini. Jadi eventnya itu kayak dia lebih ke spesifik, jadi nggak kayak
data-data blogging atau postingan gitu. Jadi ini juga sama nih, jadi cara saya ambil tadi gini, saya copy atau blocking datanya gitu. Kemudian di bagian ini ya, ini nantinya bisa diedit di admin, tenang aja. Jadi datanya misal kalau pengen nambahin data event baru, jadi nanti bisa diedit di admin. Nextnya itu di galeri ya, jadi di galeri beda dengan di website ini. Kalau di website ini kan galerinya itu dia gini, tampilinnya kayak gini. Jadi info tentang atau keterangan lebih dari galeri ini nggak ada nih. Kalau di website yang baru saya bikin ini, kita bisa tambahin caption kayak apa nih, foto bersama Jokowi aneh gitu ya. Jadi misal kalau ada anggota 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 HMTA yang ini ya, yang mendapatkan prestasi, jadi kan bisa diberikan keterangannya gitu. Juga ada keterangan deskripsi singkat, lalu ada judul foto atau judul title galeri, kemudian ada tanggal kapan foto ini diambil ya atau diupload. Nextnya itu di kalender akademik. Nah, kalender akademik kita udah bikin mirip kayak di ini ya, di ini. Jadi dia bakal nampilin si apa tuh, si PDF gitu, PDF dari kalender akademik. Dan data kalender akademik ini juga bisa di customize di admin. Jadi nanti kita bisa customize data ini, misal kalender akademiknya udah berubah, jadi kita bisa edit di admin gitu untuk kalender akademik. Kemudian ada kontak us ya, jadi kontak us ini kayak hanya form pesan gitu. Jadi misal kayak feedback gitu ya, jadi si pengunjung itu nantinya bisa mengirim pesan ke admin, misal ada keluhan, ada request, ada rekomendasi, saran dan lain-lain, itu bisa disampaikan di sini. Ya gitu. Nanti pesan ini bakalan muncul di admin. Dia bakalan di ini ya, ini admin. Nanti bakalan muncul di data inbox gini. Jadi kita bisa di sini. Ini nanti bakalan muncul namanya siapa, emailnya apa, phone numbernya apa, lalu ada message. Kita bisa read di sini. Oke gitu. Nextnya itu di bagian forum ya. Jadi forum ini hanya bakalan ditampilin kalau untuk pengguna yang login atau pengguna yang terdaftar gitu ya. Jadi pengunjung biasa atau yang nggak login itu nggak bakalan bisa nge-open page forum ini. Nah di forum ini nantinya itu bisa sama kayak di postingan, tapi dia lebih bersifat pribadi gitu ya, atau spesifik ke anggota aja. Misal kayak pengumuman khusus anggota, atau misal kayak data pribadi anggota atau data-data lain gitu ya. Nantinya bisa disesuaikan. Bisa kirim video di sini, misalnya kayak ada video pembelajaran khusus untuk anggota dan lain-lain. Juga bisa kirim misal download modul ya. Ini kan kita bisa lihat di sini ada button untuk download modul. Nah, begitu kita download nantinya bakal ke download modulnya itu. Jadi gitu ya untuk forum. Kemudian untuk profile ini kita bisa melakukan pengeditan terhadap profile itu ya, pengguna itu. Jadi dia bisa mengubah full name, lalu bisa merubah password, juga bisa mengubah KTM atau KTA-nya. Ya gitu aja sih. Dan button terakhir itu button logout. Mungkin saya bakal demoin gimana cara kita ngerubah data-data yang ada di website ini melalui admin. Tadi itu saya bilang tadi untuk title-nya bisa diubah, label, greeting, background, juga ini ya ada sosial media, ini nantinya bisa di customize juga di admin. Lalu ada copyright, ini juga bisa di customize di admin. Oke, mungkin kita bakalan coba tes dulu ya. Jadi ini untuk halaman adminnya ya, halaman admin dimana kita bisa memanage data-data yang ada di website ini. Kita bisa lihat di sini, ini ada data setting, data konten. Jadi data konten ini konten-konten yang ada di website, lalu ada data galeri, ada data blog, ada data forum, ada data pengguna. Jadi kan nantinya itu kalau seandainya si pengguna baru ya, misal kayak pengguna baru bakalan saya bakal coba demo dulu ya. Jadi pengguna baru bakalan coba untuk registrasi, mungkin ini kita bakalan coba tes dia daftar, di sini ya, create account. Jadi kita bakalan create
account baru, kita masukin, coba masukin NIM yang udah kedaftar, kita bisa lihat. Oh sorry. Cuma mastiin aja kalau emang mekanismenya udah working. Next, kita gini, kita upload. Nah nantinya di sini bakalan muncul warning ya, atau feedback atau respon NIM sudah terdaftar. Kita masukin, coba masukin NIM yang nggak terdaftar, masukin full name, tapi kita sengaja bikin passwordnya ini beda ya. Oke, gini, dan kita save. Nah nanti ini konfirmasi password ulang karena password tadi nggak sama. Ini gini, masukin let's say user baru ya. Di sini untuk verifikasi anggota, jadi yang daftar itu hanya yang punya KTA. Jadi nanti admin yang bakal validasi create account. Oke, dia bilang ada masalah saat memindahkan file. Di sini. Oh ini saya nggak login, saya login dulu. Oke, di sini saya bakal cek untuk load data, belum masuk ya, ternyata ini belum masuk. Oke, sebentar saya bakal coba cek di bagian. Oke, jadi kita bakal coba ulang ya. Kita bakal masukin NIM baru, kemudian full name, user baru, lalu kita masukin password. Oke, nah di sini kita mesti verifikasi si KTA kita ya. Kita create account. Nah nanti bakal muncul akun berhasil didaftarkan, dan menunggu admin memverifikasi akun Anda. Jadi kita bisa coba login ya, gunain data yang baru kita masukin tadi. Oke, nah di sini dia muncul akun Anda sedang dalam keadaan non-aktif, mohon hubungi admin terlebih dahulu. Kenapa? Karena emang status dari akun tadi itu masih non-aktif ya. Kita bisa cek sebagai admin, jadi saya bakal coba langsung login ke admin ya. Jadi begitu si user baru itu login, dia nggak bakal langsung bisa aktivitas. Kenapa? Karena memang perlu validasi terlebih dahulu. Kita bisa lihat di data pengguna. Nah ini udah ada data pengguna baru ya. Gini, nantinya itu si admin bisa memvalidasi, dia bisa mengecek KTA yang dilampirkan sama si pendaftar. Dia bisa cek nantinya kalau statusnya valid, dia bisa statusnya itu di on kan. Kita save di sini dan nantinya itu statusnya udah on, dia udah bisa lakukan login ya. Kita bakal coba login di incognito browser biar nggak bentrok sesinya ya. Jadi sini saya bakal login dengan data baru tadi ya. Oke, nah di sini dia udah bisa berhasil login si akun baru. Kita bisa lihat ini user baru. Oke gitu. Oke, nextnya itu di sini kita udah login tadi. Sekarang kita bakal masuk ke admin. Kita mesti coba atur untuk data dulu. Kita manage data. Jadi mungkin kita bisa coba tes edit data title web. Kita masuk ke data setting. Nanti di sini ada title. Nah kita bisa rubah. Oke, gini kita save dan kita bisa cek di sini. Nah di sini untuk titlenya udah berubah. Mungkin kita bisa tes MTK, kita kembaliin aja ini, kita refresh dan udah kembali. Nextnya itu kita coba edit ini ya, edit label si beranda ini. Jadi kita edit. Nah di sini kan kita bisa lihat ada label home. Nah kita bisa edit ini beranda, let's say home. Kita refresh, nantinya dia udah bakalan berubah. Untuk greetingnya itu kita bisa edit juga nih. Di bagian sini ada greeting home. Di MTK kita bisa bilang ini kita save, jadi kita refresh, nantinya udah working.
gitu. Nextnya itu di bagian si banner ya, jadi kita bakalan ke banner dulu di bagian bawah si banner ini. Kita bisa lihat ini banner home, jadi kita bisa lihat dulu untuk banner awalnya seperti ini. Kita bisa edit banner home dengan cara cari banner lain. Ini ini ya, saya dummy aja datanya. Nanti bisa disesuaikan aja sesuai dengan selera gitu sih. Sini saya bakal save, dan nantinya kita bisa cek datanya. Boom. Nah, si berandanya itu background untuk beranda dia udah berhasil kita ubah. Sini kita bisa lihat ada beda kan. Tuh. Mungkin kita ini kita bisa Oke. Nextnya itu di bagian si copyright. Jadi kita bisa ke bagian bawah nih, kita cari copyright. Oke, untuk copyrightnya ini jadi gini. Mungkin kita bisa oke gini. Kita save, kita reload, dan gini dia udah working. Oke gitu ya, itu kita udah update. Dan selanjutnya itu di bagian data WhatsApp, YouTube, dan Instagram nanti juga bisa diedit di sini. Kita bisa lihat ini. Kita klik, dia bakalan otomatis nantinya sesuai dengan linknya ya. Di sini kita bisa lihat ini untuk WA-nya masih error. Nanti kita bisa coba fix di admin ya. Cara fixnya gampang sih. Ini http, kita perbaikin aja linknya. Oke, ini, dan nantinya kita kembali reload, kita coba refresh, dan ini. Oke gitu ya, udah work. Nextnya itu kita bakalan ke ini ya, ke coba manage data beranda ini, data posting. Jadi nantinya letaknya itu ada di ntar aja untuk data posting. Kita ke tentang dulu ya. Jadi ke tentang ini kita nanti bisa edit data ya. Kita ke data content. Untuk data tentang struktur event, sorry sebentar saya Oke. Jadi di tentang itu kita nanti bisa edit ya. Jadi untuk halaman tentang struktur event kalender akademik itu kita manage-nya di data setting. Di data setting, di data content. Nah, di data content ini kita bisa edit datanya. Di sini about ya, about itu tentang, kita bisa tes di sini. Kita bisa coba tes untuk pindahin fotonya ini ya. Fotonya kita bisa lihat tadi dia belum simetris size-nya ya. Jadi kita bisa edit datanya di sini. Mungkin kita bisa edit di alignment-nya ini, kita set ke left ini. Untuk size-nya itu mungkin kita perkecil gini. Next-nya itu kita save aja nih. Oke, kita bisa lihat langsung di ini ya. Ini internetnya masih oke, di sini kita bisa langsung tes. Seperti yang kita lihat di sini dia udah gambarnya udah cukup bagus ya, udah cukup simetris ini. Gimana kalau kita pengen ganti gambar ya? Jadi sini saya reload dulu. Oke, ini dia udah reload. Nah, gimana kalau kita pengen ganti gambar atau mungkin kita tambahin gambar? Caranya gampang. Jadi kita ke ini dulu, editor. Di sini kita bisa oke.
gini, kita bisa tambahin, mungkin kita tambahin apa nih, ntar sini saya bakal coba bikin alignmentnya itu ke center lagi. Jadi ini kayak ini ya, kayak kita bikin blog atau kita bikin dokumen gitu, mungkin kayak gambar satu. Oke, gini kita bisa bikin gambar baru. Caranya gini, gampang, kita bisa cari source di internet atau juga kita bisa upload ke datanya ke website kita atau ke server kita. Caranya gampang sih, kita tambahin aja di sini insert image. Ini nanti dia bakal minta source ya. Kita bisa cari gambar di internet ataupun gini ya, misal kayak Prabowo ini. Misal kita pengen gambar ini kita tampilin di blognya atau di postingannya, kita klik di gambarnya itu, terus open image in new tab. Jadi kita bisa cek untuk linknya ini ya. Linknya ini kan dia udah langsung ke ini ya, ke format filenya itu. Jadi kan .webp itu kan langsung ke format file. Nah, web ini atau tipe ini kita bisa langsung gunain aja. Kita bisa langsung masukin ke source-nya itu. Kita save. Nah, nantinya dia bakal muncul gini. Kita bisa size-nya kita bisa sesuaikan lagi. Untuk alignment-nya kita kasih ke center, lalu di sini kita bisa kasih gambar 2. Ini. Oke, gitu ya. Jadi kita bisa layouting. Ini kita bisa cek di halaman ini. Nah, gini. Jadi udah muncul ya 2. Gimana kalau pengen taruh video? Nah, taruh video juga bisa. Kita mestinya ke admin lagi. Di sini ada insert edit media gini. Jadi kayak oke, gimana caranya untuk video ya? Video itu mungkin video belum support di sini kali ya. Oh ya, ini kita bisa masukin embed media. Jadi misal kita pengen masukin video YouTube. Jadi caranya kayak tadi, kita mesti saya mesti alignment-nya left lagi di sini. Jadi set aja di sini video YouTube misalnya, kita pengen masukin video YouTube, kita masukin di sini. Dia minta source embeddingnya, value-nya. Jadi kita bisa ke YouTube. Mungkin saya bakal ke YouTube, lalu ke di sini saya bakal cari embed value-nya kan ya. Nah, di sini kan ada pilihan sematkan. Nah, sematkan ini nanti kita bisa salin. Oke, nanti kita bisa masukin ke sini, ke source-nya itu kita save. Dan nanti bakalan muncul videonya. Oke, kita save aja, simpan, dan nanti videonya bakal muncul di bawah sini seperti itu. Jadi kita udah bisa masukin foto, kita bisa masukin video. Oke, jadi ini untuk koordinat langsung ke tentangnya ya. Jadi di tentang juga kita di struktur, untuk editing struktur sama kayak di tentang tadi, kita juga bisa customize sendiri. Jadi gitu.
Oke, next di struktur kita customize juga. Di event juga sama kayak kita customize aja, kita tambahin aja data baru kayak bikin Word ya gitu ya. Jadi untuk di galeri, jadi untuk di tentang ini kita juga bisa edit data ini ya. Data ini tentang ini bisa diedit nanti sama kayak di beranda tadi, kita bisa edit label, juga kita bisa edit greeting, dan kita bisa edit si background. Di event galeri mungkin kita skip aja untuk penjelasannya karena emang dia caranya itu sama aja kayak tadi. Di galeri, untuk galeri ini kita bisa edit datanya itu atau manage datanya di admin. Jadi nanti ada di data galeri ini, di sini kita bisa edit, hapus ataupun tambah data baru. Jadi kita bisa tambah data baru mungkin kayak kita cari konten atau si banner ya. Tapi kalau banner ini, oh sorry, konten ini kan source atau gambar yang pengen kita upload untuk galeri ya. Jadi kontennya ini dia nggak support external link. Jadi kita mesti internal. Jadi kita mesti upload. Jadi kayak ini ya. Katakanlah kita pengen upload foto ini tadi yang si Bapak Gibran ini ya. Jadi kita mesti ke di sini juga udah untuk mengatasi permasalahan ini kita bisa untuk mengatasi internal link ini kita bisa ke bagian sini, udah saya tambahin menu file uploader. Jadi kita bisa klik aja gini, open in new tab. Oh ini sama ya, dua ini sama, ini saya mau close. Di sini kita bisa lihat di file uploader ini kita mesti open in new tab dan kita upload file yang pengen kita save ya. Ini bisa file apa aja, bisa file PDF, bisa jadi modul gitu, bisa file foto, bisa file video, bisa file mungkin kayak software gitu. Semua format bisa di share di sini ya. Jadi nanti kita nanti bakalan save ini ke admin atau ke server kita. Nah, si server kita bisa masukin datanya ke sini. Nah, di case ini kan kita pengen tambahin galeri, berarti kita mesti upload file foto ya. Oke, saya bakal coba upload foto. Mana nih tadi? Saya bakal download dulu ya foto ini, Bapak ini. Nanti di sini saya bakal save. Oke, kita udah save. Nanti kita bakalan upload di sini. Desktop. Mana tadi ya? Kita tunggu dulu, kita cari dulu. Ini agak riuh. PP Prabowo Gibran. Oke, ini ya. Ini file fotonya ya. WP ini kan web picture, kita upload. Nah, nanti bakalan muncul link si ini ya, si foto yang baru kita upload. Jadi kita bisa copy, kita masuk lagi ke halaman. Oh enggak sih, oh sorry, ini sorry, ini kan dia kayak uploader. Kalau kita pengen tambahin data foto ini atau data ini ya, data yang pengen kita masukin ke ini, ke blogging atau ke konten, itu nggak ada di internet. Sorry, ini tadi salah saya kurang teliti. Jadi ini kayak misalnya kan dimasukin data blogging gini untuk di data konten, itu kan nggak ada fotonya di internet. Misal ada data foto khusus dari ini ya, dari si organisasi ini, misal kayak foto bersama gitu kan, dia nggak ada di internet fotonya kan. Nah, kita bisa gunain file uploader ini, nanti kita upload ini ke server kita. Nah, kita salin linknya, nah kita masukin ke data ini, data si ini, kita ke sini, kita masukin data ke link ini ya, ke source foto yang kita masukin ke halaman tentang atau halaman konten. Kita paste di sini, nanti value-nya bakalan sama nih gitu.
Tapi kalau untuk di galeri itu kan dia memang internal value, dia nggak perlu upload upload lagi, jadi kan kita mesti download itu kan kayak gini gini. Oke. Oke, nah di sini kita pilih file yang udah kita download tadi, ini ya. Kita save. Jadi kalau untuk tambah galeri memang mesti internal. Jadi filenya mesti internal, nggak bisa eksternal ya. Kita simpan. Oke, nah di sini udah masuk. Kita lihat di sini, nah udah muncul galeri tambahan. Kita bisa reload ya di galeri. Galeri kita bisa lihat ada postingan baru. Prabowo Gibran belusukan gitu. Oke ya, itu untuk galeri. Kemudian di kalender akademik, jadi kita bisa edit si value ini. Jadi dia bisa nampilin PDF, juga bisa nampilin foto, video atau data lain ya. Kita bisa ke data konten di sini. Nah, di bagian bawah ini kan ada kalender akademik. Nah, kalender akademik ini di sini ada previewnya ya. Jadi kita bisa ubah, misal gini, saya bakalan ubah ke ini PDF lain ya. Jadi saya simpan. Nah, di sini kita bisa lihat untuk PDF-nya dia udah berubah di sini untuk kalender akademik, dan kita bisa cek langsung di webnya dia juga udah berubah di sini. Oke, aman ya. Ini untuk kalender akademik. Jadi kita bisa kembaliin aja sih. Di sorry, di mana nih file yang benar tadi? Upload. Gini ya. Kita kembali. Oh sorry, saya udah sebelumnya. Oh udah tadi. Di sini, oke, nah dia udah kembali lagi. Nextnya itu di bagian forum. Forum ini sama kayak si ini ya, si blogging atau posting. Jadi kita bisa manage datanya di admin juga nih. Oh, mungkin kontak us dulu ya sebelum ke forum. Jadi di sini kita kayak pengunjung biasa ya, pengunjung baik itu login ataupun non login, dia bisa mengontak admin. Kita bisa masukin Gema nih. Oke, phone number. Kirim. Oke, nah di sini terima kasih pesan kamu berhasil kami simpan. Kita bisa ke bagian data inbox. Nah, di data inbox itu udah muncul data baru. Di sini ada tanggal dan jam kapan pesan itu diinput. Lalu ada nama, ada email, ada phone, dan juga ada message. Kita bisa read di sini. Oke, gini dan ya gitu ya untuk inbox. Kemudian di bagian profile ya, profile ini kita bisa ganti password, kita bisa ganti username, kita bisa juga ganti KTA kita gitu. Oke, itu kayaknya nggak perlu didemoin ya, tadi udah working. Nextnya itu di bagian beranda ya. Jadi di bagian beranda itu kan ada halaman dimana kita bisa menampilkan baik itu berita, postingan biasa, postingan jurnal, postingan lain-lain. Intinya itu kayak postingan apapun, baik itu detail penjelasan gitu kan, kayak jurnal gitu, itu bisa dijelasin di sini. Caranya manage-nya itu kita ke admin, dia ada di bagian data block ya. Ini untuk di halaman beranda ya. Kalau halaman beranda itu datanya kita manage di data block. Kalau yang forum itu kita manage di data forum. Di data block itu kita bisa manage datanya gini. Kita bisa lihat di sini. Oke, ini untuk manage datanya. Di sini kita kasih judul, kita kasih banner, dan kita kasih konten. Ini udah work ya. Saya bakal tambah data baru aja nih. Misal untuk datanya itu, ini kayak kita mesti apa tuh, mesti jago bikin Word. Jadi kayak kita mesti bikin struktur, kita mesti bikin layout, itu bisa dilakukan di sini.
Ini kan untuk editornya ini kan kita udah pakai MC ya, ini MCE. Misal kita pengen ganti font, ganti apalah, itu kita bisa lakukan di sini. Kita bisa bikin table. Intinya kalau bikin data itu lebih gampang di sini. Jadi kan kayak bisa bikin table dan lain-lain, itu bisa kita lakukan di sini. Oke, kita bikin blog baru ini aja sih. Oke, kita tambahin untuk logonya itu logo yang sesuai dengan blog kita. Kita bisa lihat untuk data blognya udah muncul di sini. Kita bisa ke sini, kita bisa klik. Oke, di sini how to make a game. Nah, ini datanya, ini judul, ini kapan waktu di input. Disesuaikan aja. Ini kan kalau pengen datanya banyak ya tulis banyak di sini. Kita bisa edit. Kita save. Oke. Kita bisa delete. Oke, gitu ya. Nextnya itu di bagian forum ya. Forum ini sama kayak di blog tadi atau posting, cuma dia lebih bersifat premium. Jadi hanya user login atau anggota dari katakanlah HMTA ini yang bisa ngeakses ini. Data ini nantinya dia bisa atur di bagian data forum. Nah, di data forum ini dia bisa untuk datanya itu sama kayak di blogging, dia bisa juga atur datanya ya. Oke, mungkin saya bakal coba untuk copy data, apa ya, data. Ini saya bakal coba copy data, mungkin copy site, ambil dari ini aja nih. Oke, di sini kita bakal cut dari sini sampai ke bawah ya. Oke, gini. Kita copy, lalu kita balik lagi ke halaman ini ya, posting data forum. Kita paste. Nah, kita bisa lihat di sini untuk formatnya dia udah working, udah include foto dan lain-lain. Kita bisa mungkin apa nih, kita mesti ubah bannernya juga ya. Katakanlah ini ya, kita ambil ini, kita ke link, di sini kita ke image. Nah, ini udah muncul linknya ya. Kita copy, kita taruh linknya, ini kita save. Jadi di sini kita masukin oke, kita udah save. Kita balik lagi ke sini, kita choose file untuk banner, kita cari file yang tadi ya. Di mana nih? Blog. Oh, sorry. Apa dia? Data forum banner. Jadi kita save. Oke, ini udah working. Kita bisa cek lagi di data forum. Nah, di sini udah work ya. Oke, kita bisa lihat di sini. Alright, cool ya, udah work. Jadi dia bisa bikin blog, media apapun bisa ditransfer ya di sini. Kayak media, misal pengen download modul ya. Oke, ini. Kayak kita bisa pengen download modul pembelajaran katakanlah di sini. Nah, di sini udah ada modul linknya. Caranya gimana? Caranya kita ke admin, kita ke data forum yang pengen kita tambahin modul ini ya, modulnya tadi. Nah, di sini kita bisa lihat di sini.
kita hapus aja dulu di sini. Misal kayak gini. Kita bisa bilang apa ya? Oke. Kita katakanlah kita bikin tutorial gimana caranya download SAM gitu ya. Jadi how to download SAM. Ini ya kita cari. Nah, di sini kan udah ada filenya gini. Kita coba cut ya, ini saya belum pernah coba juga sih kalau kita cut ini. Ini kan udah ada linknya langsung ya gitu. Kita tes aja sih. Oke, nah ini dia juga udah bisa nge-get format datanya. Mungkin nantinya dibikin lebih ini aja sih, lebih rapi gitu kan. Oke, kita save di sini. Mungkin kita bisa bilang sini. Alright, di sini kita udah save, kita kembali. Oke, nah di sini. Jadi ini udah bisa langsung download ya. Untuk kita klik di sini, dia bakalan otomatis download. Dia bakal di redirect ke halaman yang gimana kita download SAM-nya gitu kan. Juga ada data lain-lain. Itu kan kalau kita ambil dari website langsung ya, kayak linknya. Jadi konsepnya sama, atau mekanismenya juga sama. Gimana cara kita pengen, misal kita punya kode website kita sendiri, gimana caranya kita pengen ini ya, ini. Jadi kita bikin aja gini. Artinya kan kalau kita pengen letakin file internal ke websitenya, jadi kita mesti gunain file uploader di sini. Jadi kita tentuin file apa yang pengen kita upload. Misal di sini saya pakai coba upload file apa ya? File zip ya. Saya bakal coba tes dulu ya di sini. Di sini ada zip enggak ya? Oke, ini ada zip ya. Oh, size-nya terlalu besar ya. Katakanlah saya pengen upload file zip seharusnya sih, cuma kalau terlalu besar kita ke ini aja sih. Oke, ini kita punya file zip ini ya, kita open, kita upload. Oke, nah di sini udah muncul linknya, kita copy dan kita balik lagi ke sini. Jadi caranya adalah kita bikin Oke, gini. Jadi kita bikin link ya di sini, kita tambahin link, kita masukin URL dari yang udah kita bikin tadi ya, kita generate. Kita save. Oke, kita save untuk bloknya atau datanya, lalu kita balik lagi ke sini. Nah, oke, nah di sini kan udah muncul link download source code web CMS. Kita klik di sini. Oke, nanti webnya bakalan langsung atau filenya langsung ke download gitu. Oke, itu untuk si forumnya. Jadi bisa share modul, share file, share video, lain-lain, khusus untuk si pengguna yang terdaftar gitu ya, atau pengguna yang login. Oh ya, mungkin segitu ya untuk demonya. Jadi ini saya pikir udah working. Kita udah punya admin, kita udah punya website buat landingnya, dimana si user bisa melihat data-data tentang si website ini bisa kita customize sesuai dengan data-data yang ada di organisasi kita ya. Kita bisa sesuai nantinya di admin. Untuk adminnya juga udah full control. Untuk keamanannya juga udah, misalnya kalau kita pengen akses si data web admin tanpa login, kita log out di sini, kita coba akses data. Oke, dia bakal langsung dikeluarin gitu ya. Jadi kalau kita akses secara manual admin, kita nggak bisa masuk lagi. Itu untuk keamanannya ya. Dan juga selain itu di bagian input ini kita udah bikin keamanan dari scripting atau apa tuh,
metode hacking SQL injection dan lain-lain itu yang simple-simple ya, yang itu udah kita handle gitu. Oke, mungkin segitu aja ya untuk demonya, semoga bisa dimengerti dan terima kasih.